والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إلا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Iya sama, di kulit nggak boleh. Ya kaligrafi nih, karena di kulit tuh nggak boleh. Untuk menyentuhnya nggak boleh. Menyentuh dari kecuali kita punya wudu. Ngerti ya? Jadi bisa membedakan mana yang dinamakan jimat ketika orang dulu atau wafat, mana Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran nggak istilahnya bercampur bau tulisannya. Murni Al-Quran itu makanya kita harus punya wudu. Jadi nggak boleh dicampur. Kalau dicampur bukan Al-Quran. Seperti kita doa, Allahumma bihadil fatihah wa suratul fatihah karena babal khair wa babal barakah wa babal rahmah wa babal ni'mah ya farijal hamya kasifal gham ya man yahdihi yakbir waraham. Ada surah Yunus. Kalau kita baca surah Fatihah, akhirnya bacaan doa surah Fatihah. Al-Fatihah doa terakhir baik. Apa yang dibaca? Yang dibaca, yang biasa kita baca. Ya, pokoknya salah satu daripada ayat Al-Quran surah Yunus ayat 11. Jadi setelah kita baca Fatihah, kita baca ayat Al-Quran yang kita baca. Tapi di dalam bacaan tersebut terkadang diganti dia kalimatnya. Jadi mestinya Al-Quran penuh diganti kalimatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana junubana wali walidina. Kadang wali walidaina. Nah, itu kan ada perbedaannya. Jadi kalau Al-Quran sudah dirubah di dalam bacaannya, itu bukan Al-Quran lagi. Tapi kalau memang istilahnya enggak dirubah, itu memang Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Jadi wafat begitu. Kalau seandainya dia sudah berubah-ubah kayak seperti ini bukan Al-Quran. Ini namanya wafat. Apabila kita pegang wafat, nggak punya wudu, nggak punya hadas, ya apa? Punya hadas, punya apa namanya? Hadas besar, hadas kecil kita punya, kita pegang, nggak apa-apa karena bukan Al-Quran. Tapi kalau murni tulisannya Al-Quran, itu tetap kita nggak boleh, meskipun kecil tulisannya, nggak boleh, ya, nggak boleh kita menyentuhnya. Nah, ini dilarang. Jadi akibatnya orang yang rusak wudu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, juga nggak boleh menyentuh Al-Quran wa hamluhu, dan juga tidak boleh membawa Al-Quran illa timata, melainkan pada benda, misalnya dalam kotak. Al-Quran dalam kotak. Niatnya bukan membawa Quran, membawa kotak. Tapi kalau niatnya bawa Quran, tetap nggak boleh. Niatnya bawa Quran, bawa kotak, atau istilahnya pakai apa namanya? Pakai tas, ya. Kita pakai tempat. Niatnya bawa benda, jangan niatin bawa Quran. Kalau niatin bawa Quran, nggak boleh gitu. Kalau pakai jasin nggak boleh, jasin yang di biasa-biasa tuh. Iya. Niatin nggak? Ada juga orang dulu kan pegang aja jasin nggak? Iya. Kita lihat ada sebagian ulama mengatakan kalau kebanyakan artinya dengan Al-Qurannya tidak boleh.
Tapi kalau Al-Quran yang penuh, ada kan Yasin itu nggak ada artinya. Yasin, nah, itu nggak boleh. Harus punya wudhu ya, Ustaz? Baik, Harus punya wudhu. punya wudhu. Yang ada artinya itu lebih kurang. Ini artinya, kalau yang banyak artinya itu lebih contoh kepada artinya. Tapi niatnya kita membawa benda, jangan niat bawa Quran. Walaupun ada artinya, ada tempatnya, ada kotak, niatnya niat bawa Quran nggak boleh juga. Niatnya bawa benda, wahambuhu untuk membawanya. Oleh karenanya para ulama-ulama terdahulu kalau didatangkan Al-Quran, ini misalnya ulama lagi duduk, kemudian ada orang bawa Quran, itu ulama berdiri semua menghormati Al-Quran. Kalau kita kadang-kadang ngaji Al-Quran kalau di bawah, nggak boleh. Ulama-ulama besar dulu kalau ada Al-Quran dibawakan semuanya diri. Orang kita baca berjanji di diri. Quran kitabullah, itu ulama dulu ketika dibawakan Al-Quran pada diri semuanya untuk menghormati Al-Quran. Oleh karena tidak boleh kita membawa Al-Quran dalam suasana kita mempunyai hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau Al-Quran rusak, lebih bagus dibakar atau dipendam. Kalau dibuang, itu ulama mengatakan itu termasuk orang yang kufur kepada Allah, orang kafir. Dibuang di sampah Al-Quran, nggak boleh. Hukumnya itu kufur. Makanya kalau Al-Quran rusak, dibakar atau kita jangan dibuang di sampah. Kufur kita, mengkufuri Al-Quran. Kalau ulama dulu istilahnya mentang-mentang rusak, kan masih bisa dibaca. Dia berdiri ulama-ulama dulu kalau datangin Al-Quran pada berdiri. Ya kumuna ijazah Al-Quran ilahi wa huwa sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi para ulama kalau didatangkan Al-Quran dia diri, itu hukumnya sunnah. Ya kalau kita marhaban berdiri, hukumnya sunnah. Ada nggak orang marhaban dulu aja? Dulu aja orang berdiri itu. Nah itulah akibatnya bagi orang yang nggak punya wudu. Yang pertama nggak boleh sholat, yang kedua nggak boleh tawaf, yang ketiga nggak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran, yang keempat tidak boleh membawa Al-Quran kalau kita nggak punya wudu. Li ta'dzibil Quran, karena tujuannya kita adalah menghormati Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Kapan kita membaharui hidup? Kapan kita membaharui hidup? Ada riwayat bahwa Rasul itu ketika habis makan tapi nggak berwudu. Tapi ada juga yang habis makan itu. Iya. Jadi kalau makan sebetulnya tidak membatalkan wudu. Iya, nggak wudu, tapi coba pada acara seharian sampai sehari semalam. Iya. Yang lebih bagus secepatnya. Pas kita batal cepat dulu. Kalau memang kita sempat pada saat itu untuk wudu. Kalau belum sempat lagi makan, kita kentut. Wudu dulu lah, kan nggak mungkin. Selesai dulu. Walaupun hukumnya kita makruh, tidak menghormati makanan yang kita makan. Kita punya hadas besar, kita makan. Kita tidak menghormati makanan yang kita makan. Keberkahannya nggak ada pada diri kita. Makanya kita wudu dulu. Mau tidurnya kita wudu lagi makan. Mau tidur, sunahnya wudu bangun tidur. Maksudnya di sini ini saja. Nggak ngikut tapi apa? Memang memperbaharui. Memperbaharui. Ya intinya masih punya wudu istilahnya. Oh gitu ya. Ini kan Iya. sama itu ada hadis itu tadi ada yang bahwa Rasul itu setelah habis makan tidak wudu lagi. ada Walaupun belum lagi batal. tidak batal gitu ya. Iya, Belum boleh masuk. nggak, Pak? Nah, tapi yang itu Rasulullah berwudu. Boleh.
itu lebih bagus. Ya, kalau seandainya kita udah punya wudhu nih, kita makan, batal nggak wudhu kita? Enggak, habis makan saya wudhu lagi, boleh nggak? Boleh. Nah, itu lebih bagus. Tapi niatnya sama ya. Sama. Walaupun nggak wudhu lagi bisa. Hah? Kita mau sholat, kita nggak usah wudhu lagi. Boleh. Boleh. Asal kita wudhu Masih belum batal. Kumpul dengan wudhu lagi dah. Gitu ya. Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita kan masuk buang air besar, terus kemudian kita menghafal sesuatu nih, nggak sadar kita. Nah, sementara kan kita harus dihindarkan bahwa kalau buang air besar, segala macam ayat-ayat kecuali doa untuk masuk WC tadi, itu kan nggak boleh, betul Pak Ustaz ya? Nah, bagaimana kalau misalnya kita tanpa sengaja melakukan itu, misalnya sambil nongkrong itu kita mengingat-ingat hafalan Al-Quran. Iya, memang istilahnya kita tidak boleh menghafal, membaca. Tapi cuma ingat begini aja nggak dibaca, itu nggak jadi masalah. Cuman kita ingetin aja, tapi nggak dibaca. Tapi kalau kita tahu, yuk, kita lagi buang air, mau baca Quran, maka kita hentikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah sholat, setelah buang air besar keluar dari kamar kecil, keluar dari WC, Rasulullah mengatakan gufrana. Rasulullah minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ada satu saat yang Rasulullah nggak sempat untuk zikir. Kan Rasulullah batinnya, lidahnya nggak lepas dari zikir. Pas dia di kamar kecil, di tempat WC, nggak boleh dizikir. Makanya Rasulullah setelah dia keluar daripada WC, dia katakan gufrana. Aku minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ada satu waktu yang saya tidak berzikir. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin masuk kamar kecil, nggak boleh membawa Al-Quran, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh ngapalin Al-Quran, ya. Dan juga nggak boleh nyeting Al-Quran pada HP. Kalau bisa HP jangan pakai suara-suara Al-Quran. Nanti kalau kita pas lagi buang air besar, orang ngomong kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngaji. Kalau bisa hindari. Kalau sekedar itu lah, alhamdulillah gitu kan. Baik. Alhamdulillah. Sama juga. Karena lagi lah. Ingatlah kepadaku di mana saja dan kapan saja. Iya. Berarti dalam khusus WC itu kan. Iya, WC itu. Maka Rasulullah kan tadi saya bilang, Rasulullah ketika keluar mengucapkan aku minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ada satu tempat yang nggak bisa saya berpikir. Wallahu a'lam bishawab. ربنا لك الحمد لك الشكر بجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا توالنا وليا